Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik atau tidak? Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, mungkin kita mulai dulu dengan doa. Teman-teman, marilah kita senantiasa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ramadan. Baik, anak-anak. Jadi kita coba menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ingatkan kita pentingnya akan cinta terhadap tanah air kita, tanggung jawab kita, kemudian disiplin kita yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga jangan lupa kerjasama dengan teman, karena kita memang menjadi salah satu tradisi dan budaya kita itu kehidupan bergotong royong. Itu memang harus tertanam dalam diri kita. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Banyak, Pak Guru. Banyak, Pak Guru. Ada tumbuhan, ada hewan, manusia. Iya. Ada bunga-bunga, Pak Guru. Iya. Bunga apa itu, Nak Lili? Bunga mawar, bunga matahari, kembang sepatu, Pak Guru. Yang disampaikan tadi itu merupakan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtemanya tumbuhan dan sahabatku, di pembelajaran 2 ini. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh teman kalian itu merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, hari ini juga akan kita bahas mengenai tumbuhan tersebut. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Supaya nantinya kalian mampu mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, lalu kemudian kalian bisa memanfaatkannya. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaat bahwa setelah kalian mengetahui, maka bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif serta mengetahui kelebihan dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jadi itu adalah manfaat-manfaat dari belajar kita hari ini. Nah, olehnya itu sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mengelompokkan dulu. Artinya kalian nanti akan bekerja secara kelompok. Tetapi saya ingatkan bahwa jangan seperti yang kemarin-kemarin, hanya 1-2 orang saja yang mau bekerja. Ya, saya ingatkan bahwa kerjaan kelompok itu semua sudah harus bisa membagi tugas-tugas. Nah, artinya di situ Bapak nanti akan menilai bagaimana kerjasamanya, bagaimana keseriusannya dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian yang pertama itu bagaimana masalah-masalah yang nanti akan Bapak tampilkan, nanti Bapak akan sajikan. Kalian bisa memecahkan sendiri, mencari solusinya sendiri. Nah,
yang pada akhirnya nanti kalian akan mempresentasikan di depan teman-temannya, lalu kemudian yang lain akan menanggapi. Jadi itu yang akan kalian lakukan. Bisa dipahami nih, anak-anak? Bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Bisa Pak Guru. Coba digerakkan tangannya ke atas dulu. Coba diangkat tangannya ke atas, tarik napasnya pelan-pelan ke atas, hembuskan. Ya, oke. Siap saja belajarnya, tetapi kita bisa memahami dan mengetahui apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kita belajar itu kita harus perhatikan dengan baik, karena kenapa? Ilmu pengetahuan itu sangat bermanfaat. Kita bisa merubah dunia ini dengan ilmu pengetahuan. Olehnya itu melalui kesempatan ini kita belajar, kita gunakan waktu kita untuk belajar dengan baik. Bisa dipahami itu anak-anak? Bisa? Bisa Pak Guru. Sekarang saya akan menyajikan sebuah video. Video ini akan kalian cermati karena ini merupakan masalah yang akan kalian identifikasi, kumpulkan data-datanya untuk kalian diskusikan bersama dengan temannya. Video ini karena di sini banyak informasi yang itu kaitannya dengan masalah yang kalian akan selesaikan nantinya. Dan ingat bahwa LKPD yang sudah Bapak berikan itu menjadi rujukan kalian, tempat kalian nanti bekerja, berdiskusi dengan teman-temannya, dan hasilnya akan kalian tuangkan lewat LKPD itu. Dan saya akan terus melihat kalian, siapa yang aktif, siapa yang betul-betul serius bekerja. Nah, itu nanti ada nilainya itu. Bisa dipahami? Bisa Pak Guru. Ya, sekarang perhatikan video ini. Pak Guru. Ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mana anak-anak sudah melihat tayangan video yang Bapak tampilkan tadi? Sudah Pak Guru. Bagaimana menurut kalian? Nah, dari tayangan video yang Bapak tampilkan tadi, seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang itu sudah terbagi, masih sama seperti yang kemarin. Untuk kelompok 1, itu ada Na Asrun, ada Na Harni, dari kelompok 1. Lalu untuk anggota kelompok 2, ada Na Ramadan, ada Na Saparia, ada Na Nur Hafida, kemudian ada Na Imran. Tolong dimanfaatkan waktunya. Saya hanya memberi waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan tadi video yang sudah Bapak tayangkan. Lalu apa tugasnya? Tugas kalian itu adalah menggambar bunga yang berkembang biak secara generatif. Tadi saya ingatkan lagi, menggambar bunga yang berkembang biak secara generatif. Lalu yang kedua, kalian juga menuliskan proses perkembangannya, ya, perkembang biakan bunga tersebut. Lalu yang ketiga itu menuliskan model-model penyerbukannya atau bagaimana jenis-jenis penyerbukan bunga tersebut. Bisa dipahami, Nana? Bisa Pak.
Nah, kalau begitu saya kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Ingat, saya akan tetap memantau, saya melihat keaktifan kalian. Silakan. Kelompok 2 sudah Pak Guru. Sudah, bagus. Iya. Iya Pak Guru. 1 juga sudah Pak Guru. Memang kalian betul-betul serius belajar apa yang kita bahas hari ini. Nah, jadi kalau setelah kalian mendiskusikan tadi, mengidentifikasi, kalian juga akan mencari informasi dari sumber lain. Di situ sudah Bapak siapkan. Ya, sebentar. Itu apa yang akan kalian lakukan? Yang akan kalian lakukan adalah mengumpulkan informasi terkait manfaat dari perkembangan generatif itu sendiri. Nah, olehnya itu kalian bisa membuka link yang bisa kalian jadikan sumber belajar. Tinggal buka saja linknya di internet. Nah, lalu kalian kembali mendiskusikan dengan temannya. Nah, dan itu menjadi tugas kalian supaya itu runut. Nanti yang akan kalian presentasikan atau sajikan di depan teman-teman kalian. Ya. Jadi saya memberi waktu 5 menit lagi untuk mencari informasi dari sumber yang sudah Bapak tunjukkan. Itu juga bisa kalian membaca buku. Nah, untuk menambah informasi atau tambahan-tambahan informasi mengenai manfaat perkembangbiakan generatif. Nah. Bagaimana, sudah? Sudah Halo? Pak. Sudah? Kelompok 1 sudah Pak. Sudah? Iya, Pak. Mantap. Ya. Oke, baik. Karena semua sudah kita lakukan, olehnya itu Bapak minta kesediaannya dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi yang disajikan itu mengenai gambar tumbuhan bunga yang berkembang biak secara generatif, kemudian juga proses perkembangbiakannya, lalu model-model penyerbukannya, dan terakhir itu bisa memaparkan terkait dengan manfaat perkembangbiakan generatif. Olehnya itu saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya Pak. Iya, silakan Nalili. Iya Pak, sabar. Ditampilkan saja supaya teman-teman kalian. Kelihatan Pak. Ya sudah. Nah. Saya Liliana dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Guru. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada benang sari, ada putik, kemudian proses perkembangbiakan generatif itu dimulai dari pertama, biji yang ditanam menjadi tumbuhan baru. 2, kemudian jenis-jenis penyerbukan itu ada 4. Yaitu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Terakhir Pak, ini tabel manfaat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, mempunyai sistem akar yang kuat. Itu saja Pak dari kelompok 1. Luar biasa Nalili. Coba beri aplaus dulu teman-temannya. Coba beri aplaus Nalili.
Kita melihat memang apa yang didiskusikan dan memang saya lihat pada saat diskusinya aktif. Ya, mudah-mudahan kelompok 2 juga seperti itu. Apa ada yang mau menanggapi? Nah, silakan. Dari pekerjaan temannya tadi yang di kelompok 1 yang sudah ditampilkan oleh Nak Lili. Silakan ditanggapi. Bagaimana responnya? Sudah bagus Pak Guru, sudah digambar, gambarnya bagus, sudah Iya. disampaikan, sudah dijelaskan juga. Iya. Untuk kelompok 2. Nah, yang lain mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi mereka dengan masalah yang sudah ditawarkan kepada mereka. Silakan, siapa yang akan menyajikan? Saya Ada. Pak Guru. Sama Cipa jawabannya dengan kelompok 1. Saya begitu melihat keaktifan kalian, kalian berdiskusi, kalian bisa menemukan masalah dan memecahkan bersama. Olehnya itu, saya sangat berterima kasih kepada anak-anak sekalian bahwa memang pada saat kita belajar, bolehlah kita bermain, tetapi permainan itu harus merujuk pada pembelajaran kita. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya memberi kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Saya beri Saya kesempatan. Pak Guru, Iya, silakan Nasapa. tentang penyerbukan pada bunga Pak Guru. Iya. Terus yang lain, Nasrun, silakan. Iya Pak Guru, tentang bagian-bagian bunga Pak Guru seperti yang saya pegangin Pak Guru, bunga matahari tadi. Ada kelopaknya ini, Ya. ada mahkotanya, kemudian ada benang sarinya di dalam ini, kemudian ada putiknya Pak Guru. Bagus. Ini Terima kasih, bagian-bagian Nasrun. bunga Pak Guru. Iya. Terima kasih, Nasrun. Nasrun bisa menunjukkan secara langsung. Ada lagi yang bisa menambahkan yang lain? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Nasma. Silakan. Manfaat perkembangbiakan generatif. 1 itu mempunyai sistem akar yang kuat, penyebaran lebih jauh jangkauannya, menghasilkan variasi-variasi baru, menghasilkan buah tanpa adanya biji, memiliki kemampuan adaptasi tinggi Pak Guru. Baik, luar biasa. Jadi, anak sekalian, materi kita hari ini memang itu kita bahas mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya yang berkembang biak secara generatif. Tadi yang sudah disampaikan oleh anak-anak sekalian, sudah menyimpulkan sendiri. Sehingga saya hanya ingin bertanya kembali kepada anak-anak sekalian, bagaimana pembelajarannya hari ini? Menurut kalian bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan. Senang Pak Guru, banyak Iya Pak Guru. bunga-bunganya. Senang Pak Guru, apalagi Pak Asrun Pak Guru. Bagus bunganya yang Anda tunjukkan. Iya, memang Nasrun itu agak unik. Biasa dia sedikit buat masalah dalam kelas, tetapi pada saat-saat tertentu dia bisa artinya menunjukkan kerja-kerja yang baik. Nah, itu. Kemudian jangan lupa bahwa besok kita akan kembali membahas dengan hubungan sosial ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Saya ingatkan sekali lagi bahwa meskipun dalam kondisi seperti ini, tetapi kita tetap harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita dapat melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita. Dan yang paling penting adalah kalian tetap belajar. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, meskipun kita hanya melalui Zoom saja, saya harapkan anak-anak sekalian tetap belajar ya. Bisa dipahami? Iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru, Bisa bisa. Pak Guru. Ya, sebelum kita akhiri atau sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, maka
saya beri kesempatan untuk membaca doa sebagai penutup pembelajaran kita hari ini sama Nasrun. Ya, silakan Nasrun. Iya Pak Guru, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Terima Nasrun. kasih Pak Guru. Ya, silakan kalian keluar kelas secara tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.